Salam literasi. Halo teman-teman, balik lagi sama Dita dan Gun Herianto. Oke nih, sekarang kita mau bahas gimana sih pentingnya kita menggunakan media sosial itu untuk literasi. Nah Pak, Dita mau tanya nih sama Bapak. Ya. Bapak kan setiap hari upload tuh Instagram Ya. yang kontennya itu bermanfaat lah buat orang lain. Ya. Emang sebenarnya kita harus menggunakan sosial media gitu ya Pak? Sosial media itu kan tentu sekarang udah menjadi bagian tidak terpisahkan. Iya, betul. Dita aja punya Twitter, punya nggak? Punya Pak? Facebook, Punya. Instagram, Punya. Nah itu kan udah satu orang aja udah multi platform, benar Iya nggak? benar banget sih Pak. Sekarang karena media sosial ini sudah menjadi lifestyle, tentu kan kita berharap bahwa media sosial kita yang sifatnya personal itu tidak hanya semata-mata untuk hiburan, Oh gitu. tidak semata-mata untuk mungkin menghindari ragam persoalan, stres dan lain-lain, tapi sebenarnya bisa juga kita manfaatkan, Dit. Terutama untuk apa? Untuk literasi. Contohnya misalnya kalau saya perlihatkan misalnya media sosial seperti Instagram, saya gunain Instagram untuk bagian dari literasi politik. Di Iya. situ ada potongan dialog saya di televisi. Iya, Di benar, situ Pak. ada kadang-kadang bikin konten seperti ini. Iya. Kemudian juga ada tulisan-tulisan, kemudian ada quote ya yang kemudian membangun motivasi hidup. Jadi sebenarnya siapa aja sih yang kurang lebih bisa bermanfaat. Kadang-kadang kita juga di Instastory kita ngingetin seperti oh ini Omnibus Law nih. Ada hal-hal yang perlu dikritisi apa. Kemudian kadang-kadang kita kasih tahu oh corona kita udah misal 19 orang atau 27 orang. Yang jelas kalau saran saya nih teman-teman, pergunakan medsos dengan 3 aturan. Apa tuh Pak? Ya, aturan yang sifatnya kita bikin sendiri aja. Oke. Pertama, jangan masukin hoax. Harus sih Pak, kalau itu kita nggak boleh hoax Kalau banget kemudian ya. medsos kita sudah dicemari dengan hoax, artinya kita melembagakan kebohongan yang sifatnya masif. Oh iya benar. Yang kedua, Kasihan ya. berikan sisi-sisi yang sebenarnya bisa bermanfaat ketika orang konsumsi. Oke. Benar nggak? Benar, Contoh Pak. misalnya informasi, sikap, pandangan, selama memang koridornya itu hal-hal yang positif. Oke benar. Jadi seenggaknya kita memberikan masukan yang positif gitu lah ya That's Pak. right. Terus Kemudian yang apa tuh, ketiga, ya kita bisa kemas sesuatu yang sebenarnya serius itu, Dit. Itu dengan cara-cara yang lebih sederhana, lebih mudah dipahami. Kan tahu dong, kayak apa sih, Dit? Anak-anak milenial sekarang seperti kamu kalau Iya. mengkonsumsi informasi seperti apa? Saya sih pengennya yang simple, mudah dimengerti pastinya dan sebenarnya direct sih Pak. Jadi Direct kita ya? langsung tahu ini tuh sebenarnya informasinya dari siapa. Males kan ya kalau yang Iya, serius-serius iya, gitu ya. males, Pak. Nah, makanya kita harus bawain apapun yang ada di medsos itu mungkin yang bisa juga dikonsumsi oleh mungkin milenial, oleh Z generation, sehingga bukan hanya orang-orang yang serius Serius aja. aja. Oke. Gitu deh. Jadi setidaknya informasi dari seorang yang serius tuh bisa nyampe Bisa ke semua nyampe, halayak betul. gitu ya, Contoh Pak. misalnya, mungkin kalau dengerin dialog di televisi setengah jam atau 40 menit bosen. Iya, benar, Bisa bosen. dipotong tuh 1 menit atau mungkin beberapa menit. Saya inside story apa sih yang diomongin itu mungkin bisa cukup dipahami meskipun mungkin kulit permukaan. Iya, Biar benar. nanti itu bisa mendorong mereka yang penasaran untuk cari lagi di YouTube atau cari di buku, cari di jurnal. Iya, benar-benar. Terus gini di saran saya nih untuk para pengguna media sosial, terutama Instagram ya, bikin tuh apa namanya konten yang bisa mapan, terpola gitu, ada polanya tuh. Oh Jadi, iya, saya lihat nih di Instagram Bapak kan pasti runut tuh. Quote sebelah sini, Ya, tangannya quote. video, Ya. sebelah sininya activity gitu ya, Ya Pak. itu sih sebenarnya juga selera sih. Selera benar. Tapi kalau saya sendiri, saya ingin semacam memberi kanal sih. Oh ini kanalnya quote, ini kanalnya mungkin aktivitas sehari-hari yang Iya, benar. bisa remeh-temeh, kemudian bisa juga video yang bisa berbagi soal pandangan, soal bagaimana interpretasi saya terhadap suatu persoalan. Iya. Yang jelas sih saya pinginnya simple sih, Dit. Dengan Instagram kita berbagi pemikiran, berbagi gagasan, berbagi semangat. Karena hidup itu bukan hanya hebat sendirian. Hidup itu dibangun dari semangat kekitaan. Kan prinsipnya kita berpikir, bergerak, bermanfaat. Begitu Iya, deh. Oke teman-teman, kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan lagi nih terkait tentang komunikasi politik atau tentang kondisi politik sekarang, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa tetap berpikir Bergerak. dan bermanfaat. Salam Salam literasi.